budaya positif, apa yang sekiranya terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Monggo Pak Puji, bagaimana pendapatnya Pak Puji? Ya, budaya positif artinya penerapan yang mengarah pada kebaikan. Oke, bisa ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Mungkin Bu Desi bagaimana Bu? Budaya positif menurut saya yaitu kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Iya, bisa ya. Jadi segala sesuatu yang positif atau kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah itu merupakan suatu budaya positif. Lanjut. Di dalam budaya positif itu terdapat beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, kita mulai yang pertama yaitu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam pembelajaran Bapak Ibu, apakah sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ya. Ya, di tempat kita alhamdulillah sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini akan mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Kita juga sudah hafal ya Bu ya tentang profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bu? Ada berapa dimensi? 6. Ada 6 ya. Lanjut. Ya, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita sebagai guru itu memiliki ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Padahal tidak demikian ya. Murid kita itu tidak bisa kita kontrol sesuai dengan kehendak kita. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita membujuk anak itu, anak akan berubah seketika untuk berbuat baik. Padahal tidak demikian ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter. Ini juga salah sebenarnya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Boleh tidak Bapak Ibu kita memaksa anak-anak? Tidak ya. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada pembelajaran yang terdahulu yang kita acu yaitu stimulus respon. Bahwa dulu kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal di dalam teori kontrol tidak, bahwa kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kemudian pada teori stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal tidak ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga salah. Yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah itu belum tentu sepenuhnya salah. Mereka pasti melakukan itu karena adanya suatu tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Padahal dalam teori kontrol bahwa diri sendirilah yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ini sama ya.
Kira-kira disiplin itu apa ya? Monggo Bapak Ibu yang mau mencurahkan idenya. Desi monggo. Menurut saya disiplin itu seperti aturan ya Bu ya. Iya. Kalau nggak tahu ini yang Bu Risma nanti akan sampaikan, kalau kata disiplin itu misalnya aturan-peraturan yang harus ditepati atau dijalankan. Oh, oke ya. Jadi peraturan yang harus dijalankan atau harus dilakukan itu menurut Bu Desi. Menurut Pak Puji, monggo Pak Puji. Ya, menurut saya bahwa konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Ya. Oke, itu juga bisa Bu ya. Jadi di dalam teori disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, atau disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak, atau didasarkan pada motivasi intrinsik ya. Kemudian sebagai pendidik, apa sih tujuan kita? Jadi tujuan kita untuk menerapkan disiplin positif ini yaitu agar para peserta didik ini memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan disiplin positif. Lanjut ya Bu ya. Ini ada nilai-nilai kebajikan atau nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan dari setiap institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila, ini sudah kita terapkan dan kita sudah hafal ya. Yang pertama yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Kemudian ada juga dari organisasi PYP bahwa ada nilai kebajikannya yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, dan keingintahuan serta kreatif. Kemudian juga ada dari organisasi atau life skill. Di situ ada nilai-nilai kebajikan yaitu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri masing-masing. Kita lanjut Bu ya, sudah ngantuk belum ini? Belum Bu. Belum ya, kita lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia yang terlahir di dunia ini pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan harus terpenuhi agar mendapatkan suatu kepuasan ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Lanjut. Ya, ini jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup ya. Jadi semua manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Contohnya seperti makan, minum, tempat, kebutuhan akan kesehatan. Nah, itulah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan diterima dan disayang. Nah, Bapak Ibu juga tentunya punya kebutuhan Bu ya, agar disayang Bu Sri? Pasti dong. Pasti ya. Ya, jadi setiap manusia itu pengen disayang. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu ingin disayang oleh gurunya, ya. Mereka tidak ingin kalau kita penyayang sebagai boleh ya Bu? Iya? Kalau penyayang boleh Bu? Penyayang juga boleh. Boleh Ya. ya? Tidak Penyayang
Ya, di sini jadi ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu karena ada dua motivasi, yaitu yang pertama motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, kemudian ada juga motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, di dalam motivasi dari luar ini, mereka melakukan sesuatu itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu juga mereka ingin mendapatkan imbalan atau reward dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu ada motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, di mana mereka melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya ada anak yang rajin mengerjakan tugas, kemudian berangkat tepat waktu, mungkin anak itu punya alasan karena takut dimarahi sama bu guru. Itu berarti motivasinya apa Pak? Gimana Ibu? Kalau misalnya ada anak ya mengerjakan sesuatu itu karena takut dimarahin sama bu guru. Ya, itu masuk kategori motivasi ekstrinsik. Iya, betul sekali ya. Kemudian ada kasus yang kedua, misalnya ada seorang anak, dia itu berangkat sekolahnya rajin, kemudian mengerjakan sesuatu itu karena memang ingin pinter, dirinya itu ingin bisa, itu berarti motivasinya apa itu? Motivasi intrinsik Bu. Iya, betul sekali, hebat ya Pak ya. Kita sudah hafal ini motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri anak sendiri. Ya, kemudian next. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Monggo dilihat, coba Ibu dan Bapak di sini kira-kira berada pada posisi yang mana? Pak Puji, apakah Pak Puji pilih nomor 1? Bukan dong, saya Bukan ya? selaku partner, saya teman Bu. Oh teman ya, mungkin Bu Desi? Saya juga sama seperti Pak Puji, yaitu pada posisi teman dan kadang-kadang juga di posisi pemantau. Oh iya. Kemudian Bu Sri mungkin posisinya? Teman. Iya teman ya. Ya, enak. Iya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita berada di tahap mana ini? Mungkin kita saat ini masih berada dalam posisi penghukum. Oh tidak apa-apa, karena itu merupakan suatu proses. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah melihat ini, penjelasan dari ini mungkin akan berubah ke arah posisi yang lebih baik lagi. Mari kita lihat contohnya. Ini ada contoh kasus. Kasusnya itu ada siswa yang terlambat untuk masuk kelas. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum, maka kita bisa saja berkata seperti ini, berdiri di depan kelas selama 1 jam. Nah, itu contoh sebagai seorang penghukum ya. Kita selalu memberikan hukuman apabila anak tidak menepati aturan yang berlaku. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita bisa mengatakan seperti ini ke anak. Seharusnya kamu itu jangan terlambat, itu kecewa sama kamu. Kita sering seperti itu tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang ya. Kalau jujur, kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga kita sebagai manusia biasa itu kalau sedang kesal itu juga sering melontarkan kalimat yang demikian. Ya. Kemudian ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, yaitu misalnya saja seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, kami pasti bisa berangkat lebih awal lagi. Itu jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, berarti kita itu selalu membela anak gitu ya. Kalau kita memposisikannya itu anak itu adalah teman kita, jadi kita tidak pernah menyalahkan anak. Nah mungkin seperti itu. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, maka kita akan selalu mengaitkan kesalahan yang dilakukan anak itu dengan konsekuensinya. Ini misalnya gini, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu apa konsekuensinya? Itu adalah posisi dari pemantau. Nah, di sini yang paling ideal adalah posisi guru sebagai control manager. Ini yang paling ideal dan paling baik.
dan kita harus menuju pada posisi ininya. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita akan mencari solusi atas kesalahan anak. Ya, misalnya seperti ini. Apa sih yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu lakukan besok agar tidak terlambat lagi. Jadi kita ketika menjadi control manager, maka kita akan memberikan solusi-solusi dalam penyelesaian masalah terhadap kasus peserta didik. Ya, kita lanjut dengan pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ya, keyakinan kelas itu sudah diterapkan dalam setiap kelas. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama bahwa keyakinan kelas haruslah bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di dalam keyakinan kelas ini tidak mengandung kalimat seperti tidak, jangan, kemudian kalimat-kalimat lain yang berupa kalimat negatif. Dan di dalam keyakinan kelas kalimatnya dibuat sedikit saja agar mudah dipahami oleh anak dan dihafal oleh anak ya. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, kita lanjut dengan pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ya, keyakinan kelas itu sudah diterapkan dalam setiap kelas. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama bahwa keyakinan kelas haruslah bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di dalam keyakinan kelas ini tidak mengandung kalimat seperti tidak, jangan, kemudian kalimat-kalimat lain yang berupa kalimat negatif. Dan di dalam keyakinan kelas kalimatnya dibuat sedikit saja agar mudah dipahami oleh anak dan dihafal oleh anak ya. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan seluruh warga sekolah atau warga kelas yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi akan mengubah identitas yang gagal menjadi sukses. Ya, adapun langkah-langkah dari restitusi yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita menstabilkan identitas, maka kita bisa menggunakan contoh kalimat yang seperti ini. Berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, nak. Kemudian juga kita bisa menggunakan kalimat ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itulah kalimat yang bisa kita berikan ke anak dalam menstabilkan identitas. Kemudian pada tindakan validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat ini ke anak. Yang pertama yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itulah kalimat pada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan kepada anak. Apa sih keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi, yang merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi akan mengubah identitas yang gagal menjadi sukses. Ya, adapun langkah-langkah dari restitusi yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita menstabilkan identitas, maka kita bisa menggunakan contoh kalimat yang seperti ini. Berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, nak. Kemudian juga kita bisa menggunakan kalimat ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan